Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Deli Serdang terbakar, diduga akibat pengendara mobil yang mengisi BBM melaju sebelum pengisian BBM selesai. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menegaskan menolak kampanye LGBT. 22 tahun warga di Kampung Sei Minyak, Kabupaten Langkat, hidup tanpa aliran listrik dari PLN. Ya, untuk memastikan jalannya rekrutmen calon petugas panitia pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 berjalan tertib dan lancar, KPU RI melakukan monitoring pelaksanaan rekrutmen PPS yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Persadan Harahap mendatangi KPU Binjai yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Kedatangan Komisioner KPU Republik Indonesia ini untuk melihat langsung proses pendaftaran calon petugas panitia pemungutan suara yang mendaftar melalui aplikasi Siakba dan calon petugas panitia pemungutan suara yang datang melalui helpdesk di KPU Binjai. Berdasarkan data dari KPU Binjai, hingga saat ini jumlah pendaftar calon petugas PPS telah memenuhi 2 kali kebutuhan jumlah petugas PPS untuk pemilu 2024 tingkat Kota Binjai. Pihak KPU Kota Binjai menyatakan sempat khawatir minimnya pendaftaran calon PPS, khususnya mayoritas penduduk warga Tionghoa. Namun jumlah pendaftar dari daerah tersebut justru mencukupi. Memastikan semua proses tahapan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Kota Binjai ini berjalan sesuai dengan regulasi dan SOP yang ada. Nah, hari ini kan proses perekrutan PPS lagi berjalan dan proses perekrutan PPK tinggal menunggu pelantikan. Tadi dari hasil monitoring, kemudian diskusi dengan teman-teman, alhamdulillah di KPU Kota Binjai ini sudah berjalan. Diharapkan pendaftaran dan jalannya seleksi calon panitia pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, seperti halnya rekrutmen petugas panitia pemilihan kecamatan yang lalu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Binjai. Kita ke informasi selanjutnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution menegaskan menolak kampanye LGBT, menguatkan pidato awalnya pada pergantian tahun baru 31 Desember lalu. Bobi menyatakan sikapnya itu didukung oleh pimpinan legislatif Kota Medan maupun kalangan pemuka agama. Menolak keberadaan LGBT. Pernyataan itu disampaikan Bobi Nasution, Wali Kota Medan, usai melihat keberadaan 2 pria pasangan sejenis yang terlihat bergandengan tangan pada acara kemeriahan Tahun Baru yang dihelat oleh Pemkot Medan. Hal ini sontak membuat Bobi Nasution ramai diperbincangkan di media sosial. Senin kemarin di sela-sela acara pelantikan pejabat eselon dan organisasi perangkat daerah Kota Medan, Bobi mengaku bercanda melihat pasangan sejenis langsung di acara besutan Pemko Medan. Meski menyatakan hanya bercanda, melihat langsung pasangan sesama jenis pada acara yang digelar Pemkot Medan, sikap Bobi tetap menegaskan anti-LGBT. Yang saya sampaikan kemarin, saya ngelihat itu kan hanya candaan. Yang saya bilang ngelihat banyak cowok-cowok dan nggak bagus juga, cowok-cewek bukan muhrim peluk-pelukan di depan umum nggak bagus juga. Saya bilang kemarin hanya ingin menyampaikan tidak ada LGBT. Jadi saya menyampaikan itu jangan juga cowok-cowok, karena cowok-cewek nggak boleh di depan umum, jangan pula cowok-cowok atau cewek-cewek peluk-pelukan cuma nggak boleh juga itu. Sikap Bobi Nasution belakangan menjadi pembahasan trending di sosial media. Bobi menyatakan sikapnya itu didukung oleh pimpinan legislatif Kota Medan maupun kalangan pemuka agama. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Penerangan dan aliran listrik menjadi dambaan warga di Kampung Sei Minyak, Kabupaten Langkat. 22 tahun warga di kampung ini harus membayar Rp100.000 per bulan per 1 titik lampunya.
Gelap gulita pada malam hari. Kampung ini tidak sedang ada pemadaman listrik, tapi benar-benar tak ada aliran listrik. 22 tahun belum mendapatkan layanan listrik dari perusahaan listrik negara. Ya, kondisi ini terjadi di Kampung Seminyak yang berada di Desa Harapan Maju, Kabupaten Langkat. Untuk mendapatkan penerangan, warga terpaksa harus membayar sebesar 100.000 per bulan untuk per satu titik lampu kepada pemilik genset. Genset tersebut hidup mulai pukul 6 sore sampai pukul setengah 12 malam. Tak jarang warga terpaksa harus menggunakan lilin, lampu teplok pada malam hari untuk beraktivitas jika mesin rusak. Seorang warga bernama Heri tinggal di lokasi ini menyatakan sejak tahun 2000 dirinya harus membayar sebesar 300.000 per bulan untuk penerangan 3 titik lampu di rumahnya. Kami menggunakan penerangan genset mesin ya, dompeng. Itu hidupnya mulai dari jam 6 sore sampai setengah 12 malam mati. Berarti kalau siang gini tanpa listrik Bang ya? Nah, kalau siang gini tanpa listrik. Itu genset itu Bang, itu bayar atau gimana itu Bang? Itu bayar karena kan itu ada milik perseorangan gitu. Warga sudah sering kali mengajukan permohonan agar PLN masuk ke kampung mereka, namun hingga saat ini belum juga terrealisasi. Warga berharap kampung mereka bisa segera dialiri listrik PLN guna dapat beraktivitas di malam hari. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita beralih ke informasi lain. Japan Pavilion sajikan tempat unik nuansa Jepang di kawasan Pantai Sejarah Kabupaten Batubara. Bagaimana nyamannya berwisata di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Bunga-bunga sakura menghiasi tempat wisata ini. Ini bukan di Jepang. Tempat cantik ini ada di Kabupaten Batubara, Japan Pavilion. Lokasi wisata hutan mangrove Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir Kabupaten Batubara. Tempat ini baru saja diresmikan dengan pengguntingan pita oleh Bupati Batubara. Tempat wisata ini diharapkan jadi salah satu inovasi untuk membangkitkan kembali geliat perekonomian masyarakat akibat hantaman pandemi COVID-19. Yang namanya Pavilion Jepang ya. Pavilion Jepang. Nah, tempat ini juga nanti akan dijadikan tempat edukasi lingkungan. Ya, tempat ini memang menjadi tempat wisata edukasi yang ada di Kabupaten Batubara, terutama di bidang pantai dan hutan bakau, hutan mangrove gitu. Sejumlah ornamen Jepang dihadirkan di pantai ini untuk menjadi daya tarik wisatawan baik dari lokal maupun luar daerah. Nah, di sini banyak spot-spot foto yang menarik loh. Alhamdulillah pengunjung kita bertambah. Yang mana kalau selama hari ini ada beberapa bulan terakhir ini itu satu hari paling ada 100 atau 150 orang saja yang datang berkunjung ke Pantai Sejarah. Nah, tapi semenjak kita bangun Pavilion Jepang ini sudah mencapai 500-an, 500-600 satu hari orang ingin berkunjung. Selain sebagai lokasi wisata, Pantai Sejarah diharapkan juga menjadi tempat edukasi lingkungan pantai dan hutan mangrove. Nah, pantai ini juga memiliki sejarah menjadi tempat pertama kali tentara Jepang mendarat untuk masuk ke Sumatera Utara. Tutia Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. Dan informasi wisata tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.